Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiano Hairunisa Febri Ruswandi dari AK22E dengan NIM 202200700085 akan mempresentasikan analisis jurnal internasional dengan judul Study of Contract Object in Multi-Service Financing Using Ijarah in Islamic Bank. Pertama ada alasan utama penelitian, yaitu untuk mengkaji penerapan prinsip syariah dalam mempertimbangkan hukum oleh pengadilan terkait objek akad pada pembiayaan multijasa menggunakan akad ijarah di bank syariah. Fokusnya adalah untuk menentukan apakah keputusan pengadilan sudah sejalan dengan prinsip syariah, terutama dalam menghindari potensi gharar atau ketidakpastian dalam kontrak. Alasan lain yaitu meningkatnya penggunaan produk pembiayaan berbasis syariah, khususnya pembiayaan multijasa yang menjadi relevan dalam konteks hukum Islam. Masalah yang ingin diselesaikan yaitu apakah objek akad dalam pembiayaan multijasa yang menggunakan akad ijarah telah memenuhi prinsip-prinsip syariah secara material. Penulis juga ingin menyoroti adanya potensi gharar dalam praktik ini yang berpotensi membuat akad tersebut batal demi hukum menurut perspektif syariah. Selain itu, penelitian ini relevan dengan studi hukum Islam, khususnya dalam bidang fikih muamalah yang mencakup aturan terkait akad ijarah dan aplikasinya dalam institusi keuangan syariah. Penelitian ini juga relevan dengan kebijakan hukum positif di Indonesia, seperti Undang-Undang Perbankan Syariah dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau DSN MUI, yang menjadi rujukan utama dalam implementasi akad syariah. Selanjutnya, tujuan utama penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan prinsip-prinsip syariah dalam pertimbangan hukum yang digunakan oleh pengadilan terkait sengketa objek pajak dalam pembiayaan multijasa dengan akad ijarah di bank syariah. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi potensi ketidakpastian atau gharar dalam pelaksanaan akad ijarah tersebut dan mengevaluasi apakah hal tersebut sejalan dengan prinsip syariah. Pertanyaan penelitian yaitu apakah pertimbangan hukum pengadilan terkait objek akad dalam pembiayaan multijasa menggunakan akad ijarah sesuai dengan prinsip syariah. Apakah terdapat unsur gharar dalam objek akad ijarah pada kasus pembiayaan syariah? Bagaimana hukum Islam memandang status akad yang mengandung potensi gharar, dan apakah praktik perbankan syariah di Indonesia khususnya terkait akad ijarah sudah sesuai dengan ketentuan fatwa DSN MUI dan hukum positif. Selanjutnya ada teori atau konsep utama. Penelitian ini menggunakan teori akad ijarah sebagai konsep utama. Dalam hukum Islam, akad ijarah merupakan kontrak untuk mengambil manfaat dari suatu barang atau jasa dengan imbalan tertentu tanpa memindahkan kepemilikan barang tersebut. Teori ini dilengkapi dengan landasan hukum dari Al-Quran, hadis, dan fatwa Dewan Syariah Nasional atau DSN MUI seperti fatwa DSN MUI nomor 9 DSN MUI _4 2000 tentang pembiayaan ijarah dan fatwa nomor 112 DSN MUI _9 2017 tentang akad ijarah. Teori akad ijarah ini sangat relevan dengan akuntansi syariah karena konsep ini berkaitan dengan pencatatan transaksi keuangan berbasis syariah yang melibatkan manfaat jasa atau barang. Dalam akuntansi syariah, penerapan akad ijarah harus mencerminkan kepatuhan terhadap prinsip syariah, termasuk transparansi dalam nilai manfaat, pengakuan biaya, dan pendapatan yang sesuai dengan aturan syariah. Pandangan atau teori lain yaitu Fatwa nomor 9 DSN MUI _4 2000 tentang pembiayaan ijarah dan Fatwa nomor 112 DSN MUI _9 2017 tentang akad ijarah menjadi panduan dalam menilai kesesuaian akad dengan prinsip syariah. Selain itu, penelitian ini mengacu pada Undang-Undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008 untuk mengkaji aspek legalitas akad di konteks hukum nasional, serta konsep akad yang mencakup ijab atau penawaran dan qabul atau penerimaan, serta syarat syah akad dalam perspektif syariah.
Ada metode penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif normatif, yaitu menempatkan hukum sebagai sistem norma yang dianalisis secara deskriptif berdasarkan aturan tertulis seperti fatwa, undang-undang, dan doktrin hukum Islam. Data yang digunakan yaitu yang pertama ada data primer yang merujuk pada aturan hukum seperti fatwa DSN MUI, undang-undang perbankan syariah, serta keputusan pengadilan terkait sengketa pembiayaan multijasa. Dan data sekunder yaitu literatur hukum seperti jurnal, buku, dan dokumen yang relevan dengan akad ijarah dan pembiayaan multijasa. Data tersebut dikumpulkan melalui studi dokumen dan literatur, yaitu mengingat penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat normatif. Selain itu, teknik analisis data yang digunakan yaitu metode deskriptif, yang dimana data ini diperoleh secara sistematis untuk memberikan gambaran yang jelas tentang penerapan prinsip syariah dalam kasus yang dianalisis. Analisis ini dilakukan dengan menyoroti kesesuaian antara praktik yang terjadi dan aturan syariah. Metode kualitatif normatif sangat sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu untuk menganalisis kesesuaian praktik akad ijarah dalam pembiayaan multijasa dengan prinsip syariah. Metode ini memungkinkan peneliti untuk mendalami aspek hukum secara teoritis dan praktis, serta mengevaluasi pertimbangan pengadilan dalam kasus sengketa tersebut. Pertama dari penelitian ini yaitu bahwa pertimbangan hukum dalam putusan pengadilan terkait objek akad ijarah pada pembiayaan multijasa sudah benar secara formal, tetapi secara material masih terdapat potensi garar. Ketidakpastian ini disebabkan oleh asumsi bahwa pemilik barang mengizinkan penyewaan kembali kepada pihak lain. Padahal, izin ini tidak secara eksplisit dikonfirmasi. Akibatnya, terdapat kemungkinan bahwa akad tersebut tidak sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariah yang menuntut kejelasan dan transparansi dalam objek akad. Selanjutnya, relevansi hasil dengan teori yang digunakan, yaitu hasil penelitian ini sejalan dengan teori akad ijarah dan konsep garar dalam hukum Islam. Teori akad ijarah menekankan bahwa objek kontrak harus jelas dan dapat dimanfaatkan dan sesuai dengan syariah. Sementara garar adalah elemen yang harus dihindari karena dapat membatalkan akad. Dalam temuan ini, adanya potensi garar menunjukkan bahwa penerapan prinsip syariah belum sepenuhnya dipenuhi, meskipun secara prosedural kontrak tersebut sudah tampak sah. Selanjutnya, hasil penelitian ini mendukung temuan sebelumnya dalam bidang akuntansi dan hukum syariah yang menyoroti pentingnya kejelasan dalam objek akad untuk menghindari garar. Namun, penelitian ini juga menggarisbawahi celah dalam praktik perbankan syariah, yaitu kecenderungan untuk fokus dalam aspek formal tanpa memastikan pemenuhan substansi syariah. Hal ini akan memberikan tantangan bagi institusi syariah untuk lebih ketat dalam memastikan bahwa semua elemen akad tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga sesuai dengan etika dan prinsip syariah. Ada implikasi dari penelitian ini yaitu implikasi ini penting bagi praktik akuntansi syariah, khususnya dalam penerapan akad ijarah pada produk pembiayaan multijasa. Temuan penelitian ini menyoroti pentingnya memastikan kejelasan objek akad untuk menghindari garar yang dapat mempengaruhi validitas kontrak menurut syariah. Akuntan syariah diharapkan lebih teliti dalam mencatat transaksi ijarah dengan memastikan bahwa semua elemen kontrak termasuk manfaat objek dan izin pengguna kembali setelah memenuhi prinsip syariah. Hal ini dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap keuangan syariah. Selanjutnya, hasil ini dapat menjadi panduan bagi industri perbankan syariah dalam memperbaiki proses dan prosedur terkait pembiayaan berbasis akad ijarah. Bank syariah perlu meningkatkan transparansi dalam kontrak dengan melibatkan dokumen pendukung yang memastikan tidak ada potensi garar, misalnya dengan melalui konfirmasi tertulis dari pemilik barang terkait izin penyewaan ulang. Dalam kebijakan, otoritas keuangan seperti Dewan Syariah Nasional atau DSN dapat mempertimbangkan untuk membarui fatwa atau pedoman teknis agar lebih spesifik
dalam mengatur aspek legal dan praktis dari akad ijarah. Selanjutnya ada keterbatasan penelitian. Penulis ini tidak secara eksplisit menyebutkan keterbatasan dalam penelitian ini, tetapi dari metode dan cakupan yang digunakan dapat diidentifikasikan bahwa penelitian ini hanya menggunakan pendekatan hukum normatif dengan data sekunder. Hal ini membatasi kedalaman analisis terhadap kasus-kasus aktual di lapangan dan kurangnya sudut pandang dari pelaku industri atau nasabah. Selain itu, penelitian ini hanya berfokus pada satu jenis akad yaitu ijarah tanpa membandingkan dengan akad lain yang relevan. Selanjutnya ada keterbatasan yang mempengaruhi validitas hasil. Keterbatasan ini dapat mempengaruhi validitas hasil karena tidak adanya data empiris atau wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat langsung dalam sengketa. Hal ini dapat membuat analisis kurang mencerminkan kondisi nyata di industri perbankan syariah. Meski demikian, penelitian ini tetap memberikan kontribusi signifikan dalam aspek teoritis dan normatif. Meskipun penerapannya mungkin perlu divalidasi melalui studi lanjutan yang melibatkan data primer. Ini ada rekomendasi yang diberikan penulis. Penulis menyarankan agar penelitian yang akan mendatang mengkaji lebih dalam potensi garar pada berbagai jenis akad di sektor perbankan syariah, tidak hanya terbatas pada akad ijarah saja. Selain itu, penulis juga mendorong adanya analisis empiris yang melibatkan data primer seperti wawancara dengan pihak bank, nasabah, dan ahli hukum syariah untuk mendapatkan perspektif yang holistik mengenai implementasi prinsip syariah dalam kontrak perbankan. Rekomendasi yang memperluas kajian akuntansi yaitu dengan menyediakan analisis yang lebih kontekstual dan praktis tentang bagaimana prinsip syariah diterapkan dalam berbagai situasi nyata. Dengan mencakup berbagai jenis akad dan menggunakan pendekatan empiris, penelitian lanjutan dapat memberikan panduan yang lebih lengkap bagi akuntan syariah dan regulator dalam memastikan kepatuhan syariah secara menyeluruh di industri keuangan syariah. Ini diterbitkan oleh Jurnal Cendekia Hukum atau JCH yang dikelola oleh STIH Putri Maharaja. Jurnal ini memiliki EISSN dan PISSN serta mengindikasikan akses terbuka melalui situs resminya. Keterbaruan dari penelitian ini terletak pada analisis spesifik mengenai potensi garar dalam akad ijarah pada pembiayaan multijasa di perbankan syariah. Penelitian ini menawarkan perspektif baru tentang pentingnya memastikan kejelasan objek akad dalam rangka mematuhi prinsip syariah, yang masih jarang dibahas secara mendalam dalam konteks hukum normatif. Serta penyajian dalam jurnal ini cukup jelas dan terstruktur. Diagram yang digunakan untuk menjelaskan skema pembiayaan multijasa berbasis akad ijarah membantu pembaca memahami mekanisme kontrak dengan lebih baik. Namun, tabel atau data statistik untuk mendukung argumen ini tidak disertakan, yang dapat menjadi kelemahan dalam memberikan konteks yang lebih kuat untuk hasil penelitian. Selanjutnya ada kritik dan saran. Ada kekurangan dari penelitian ini yaitu data yang digunakan hanya berasal dari dokumen sekunder seperti putusan pengadilan, literatur hukum, dan fatwa syariah tanpa melibatkan data primer dari wawancara atau studi langsung. Hal ini membuat analisis kurang refleksi realitas di lapangan. Yang kedua, cakupan penelitian terbatas pada akad ijarah dalam pembiayaan multijasa tanpa membandingkannya dengan jenis akad lain yang relevan. Yang terakhir ada analisis normatif yang cukup mendalam, tapi peneliti ini tidak menyertakan pembahasan tentang dampak praktis bagi pihak yang terlibat, seperti bank syariah atau nasabah. Saran-sarannya yaitu dengan melibatkan data primer seperti wawancara dengan pelaku industri dan nasabah, memperluas cakupan analisis dengan membandingkan akad ijarah dengan jenis akad lain, menyertakan analisis kuantitatif atau statistik untuk memberikan gambaran empiris, dan menjelaskan dampak temuan terhadap kebijakan perbankan syariah atau implikasi praktis bagi pihak-pihak yang terlibat. Kesesuaian dengan prinsip syariah. Penelitian ini secara umum sesuai dengan prinsip syariah karena
berfokus pada evaluasi kesesuaian akad ijarah dengan fatwa DSN MUI dan teori hukum Islam. Penelitian ini menyoroti pentingnya kejelasan dalam objek akad, transparansi, serta penghindaran gharar yang semuanya merupakan prinsip inti dalam hukum syariah. Namun terdapat potensi ketidaksesuaian dalam beberapa aspek, yaitu penelitian ini mencatat adanya gharar dalam pelaksanaan akad ijarah di kasus yang dianalisis, yang dimana izin dari pemilik barang untuk menyewakan kembali tidak dikonfirmasi secara eksplisit. Ketidakpastian seperti ini dapat merusak validitas kontrak menurut prinsip syariah dan berpotensi menimbulkan masalah dalam pencatatan akuntansi syariah, terutama dalam hal pengakuan pendapatan dan kewajiban yang bergantung pada keabsahan akad. Here ada kesimpulan. Kesimpulan utama dari jurnal ini adalah bahwa pertimbangan hukum dalam putusan pengadilan terkait sengketa pembiayaan multijasa menggunakan akad ijarah sudah benar secara prosedural, tetapi secara substansi masih mengandung potensi gharar. Penelitian ini menunjukkan bahwa ketidakpastian dalam objek akad, seperti kurangnya konfirmasi izin dari pemilik barang, dapat merusak keabsahan kontrak menurut prinsip syariah. Dengan demikian, penting bagi lembaga keuangan untuk memastikan bahwa semua elemen kontrak tidak hanya memenuhi syarat hukum formal, tetapi juga selaras dengan nilai-nilai inti syariah. Pelajaran yang dapat diambil yaitu yang pertama, pentingnya kejelasan dalam akad, relevansi fatwa dan praktik syariah, keterkaitan dengan akuntansi syariah, kebutuhan studi empiris yang membuka wawasan bahwa pendekatan normatif saja tidak cukup, dan perbaikan prosedur perbankan syariah. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.